Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita akan menyelam ke dalam salah satu legenda paling menyentuh dari tanah Kalimantan, tepatnya dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kisah ini bukan cuma cerita pengantar tidur, tapi juga menjelaskan asal-usul persahabatan unik antara manusia dan makhluk air yang cerdas, yaitu pesut Mahakam. Siap untuk mendengar legenda Putri Karang Melenu dan kutukannya yang terkenal? Yuk, kita mulai petualangannya. Dahulu kala, di tepian sungai Mahakam yang megah dan subur, berdirilah sebuah kerajaan yang damai bernama Karang Melenu. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, yang memiliki seorang putri berparas ayu bernama Putri Karang Melenu. Putri ini tidak seperti putri kerajaan lainnya. Dunianya adalah alam, terutama danau dan sungai yang mengalir di sekitar istananya. Di sanalah ia menemukan kebahagiaan sejati. Suatu hari, saat sedang bermain di tepi sungai, sang putri menemukan seekor lomba-lomba kecil yang terluka. Tanpa ragu, ia membawanya ke istana dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Lumba-lumba air tawar itu, yang kita kenal sebagai pesut, akhirnya sembuh total. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Setiap hari, sang putri akan mengajak pesut kesayangannya bermain, bercerita, dan berbagi tawa. Bagi Putri Karang Melenu, pesut itu bukan sekadar hewan peliharaan, melainkan sahabat sejati yang selalu setia menemaninya. Ikatan mereka adalah bukti bahwa persahabatan murni bisa terjalin antara manusia dan alam. Waktu berlalu. Putri Karang Melenu tumbuh menjadi seorang gadis yang memesona. Sang raja pun merasa sudah tiba saatnya untuk mencarikan pendamping hidup bagi putri kesayangannya. Maka, diumumkanlah sebuah sayembara besar. Para pangeran tampan dan kesatria gagah dari berbagai penjuru negeri datang berbondong-bondong, berharap bisa memenangkan hati sang putri dan mempersuntingnya. Istana menjadi ramai dengan para pelamar yang menunjukkan kehebatan dan kekayaan mereka. Namun, sang raja menyerahkan keputusan akhir sepenuhnya kepada putrinya. Di antara sekian banyak calon, perhatian Putri Karang Melenu tertuju pada seorang pangeran dari kerajaan tetangga. Pangeran itu sungguh rupawan, bertubuh tegap, dan tutur katanya memikat. Sang putri merasa telah menemukan cinta sejatinya. Dengan hati berbunga-bunga, ia pun memilih pangeran itu sebagai calon suaminya. Seluruh kerajaan bersukacita, mempersiapkan pesta pernikahan yang megah. Sayangnya, di balik penampilan luarnya yang sempurna, pangeran itu menyembunyikan sifat yang buruk. Ia adalah sosok yang sombong, angkuh, dan tidak memiliki rasa kasih terhadap binatang. Saat melihat kedekatan sang putri dengan pesut kesayangannya, ia menunjukkan rasa jijik yang terang-terangan. Baginya, seekor pesut adalah makhluk rendahan yang tidak pantas berada di lingkungan istana yang agung. Ia merasa cemburu dan terganggu dengan kehadiran sahabat setia sang putri. Akhirnya, sang pangeran mengajukan sebuah syarat yang kejam. Ia berkata kepada Putri Karang Melenu, "Jika kau benar-benar mencintaiku, buktikanlah. Buang atau bunuhlah pesut itu. Aku tidak ingin melihatnya lagi di istana kita." Tuntutan ini bagaikan petir di siang bolong bagi sang putri. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia dihadapkan pada pilihan yang mustahil antara cinta yang baru bersemi dengan pangeran idamannya atau persahabatan tulus yang telah terjalin bertahan-tahan dengan pesutnya. Mendengar permintaan kejam itu, Putri Karang Melenu dilanda kesedihan yang mendalam. Ia menangis semalaman, memikirkan nasib sahabat setianya. Bagaimana mungkin ia bisa membunuh makhluk yang telah menemaninya sejak kecil? Pesut itu adalah saksi bisu setiap tawa dan tangisnya. Namun di sisi lain,
Bayangan pernikahan megah dan hidup bahagia bersama pangeran tampan terus menggoda pikirannya. Ia sangat mencintai pangeran itu dan takut kehilangannya. Dalam kebimbangannya, sang putri mencoba bernegosiasi. Ia memohon agar pangeran mengubah pikirannya, menjelaskan betapa berartinya pesut itu baginya. Tapi pangeran tetap bergeming. Ia menganggap penolakan sang putri sebagai tanda bahwa cintanya tidak cukup besar, terbuai oleh janji-janji manis dan didorong oleh tekanan untuk menikah. Hati sang putri mulai goyah. Cinta sesaat yang fana perlahan mengalahkan kesetiaan yang tulus. Akhirnya, dengan berat hati, Putri Karangmelenu membuat keputusan yang akan disesalinya seumur hidup. Ia tidak sanggup membunuh sahabatnya, jadi ia memilih untuk membuangnya. Pada suatu malam yang gelap, ia membawa pesut itu ke hulu sungai yang paling dalam dan terpencil, berharap sang pesut tidak akan pernah bisa menemukan jalan kembali ke istana. Saat ia melepaskan pesut itu ke dalam air, tatapan mereka bertemu untuk terakhir kalinya. Pesut itu, dengan kecerdasannya, mengerti segalanya. Ia merasakan sakitnya pengkhianatan dari sahabat yang paling ia sayangi. Hatinya hancur dalam kesedihannya yang mendalam. Sebelum ia menghilang di telan kegelapan air sungai, pesut itu menatap sang putri dan mengucapkan sebuah kutukan. Suaranya terdengar lirih namun penuh kekuatan. Engkau telah mengkhianati persahabatan murni ini hanya demi cinta yang fana. Kelak, engkau akan merasakan kehilangan yang sama pedihnya seperti yang aku rasakan sekarang. Setelah itu, sang pesut pun pergi, membawa serta luka pengkhianatan yang dalam. Setelah kepergian sang pesut, pernikahan antara Putri Karangmelenu dan Pangeran Sombong pun dilangsungkan dengan meriah. Namun, kebahagiaan yang mereka harapkan tidak pernah datang. Kutukan sang pesut mulai bekerja. Kehidupan pernikahan mereka dipenuhi pertengkaran dan ketidakbahagiaan. Sang pangeran menunjukkan sifat aslinya yang kasar dan tidak peduli, membuat sang putri merasakan penyesalan yang mendalam setiap hari. Ia merindukan sahabatnya yang tulus. Bukan hanya itu, kerajaan Karangmelenu yang tadinya makmur mulai dilanda berbagai bencana. Panen gagal, penyakit menyebar, dan rakyat hidup dalam kesusahan. Seolah-olah alam murka atas pengkhianatan yang telah dilakukan oleh sang putri, Putri Karangmelenu akhirnya menyadari kesalahannya. Ia telah menukar emas dengan loyang, menukar persahabatan sejati dengan cinta buta yang dangkal. Penyesalannya tak berkesudahan. Namun, semua sudah terlambat. Sementara itu, pesut yang terbuang itu tidak menaruh dendam pada semua manusia. Ia tahu masih banyak manusia berhati tulus seperti rakyat jelata yang selalu baik padanya. Maka, ia dan keturunannya memutuskan untuk tetap tinggal di Sungai Mahakam. Mereka tidak pernah melupakan persahabatan murni yang pernah ada. Sejak saat itulah, pesut-pesut di Mahakam dipercaya menjadi penjaga setia sungai. Menurut legenda, para pesut ini akan membantu para nelayan yang berhati baik untuk menemukan lokasi ikan yang melimpah. Mereka juga dipercaya akan menolong siapa saja yang tenggelam di sungai, asalkan orang tersebut memiliki hati yang bersih dan tulus. Namun, sebaliknya, mereka akan menjauh dan bahkan memberikan kesulitan bagi orang-orang yang sombong dan berhati jahat, sebagai pengingat akan kisah pangeran dan Putri Karangmelenu yang mengkhianati persahabatan. Kisah ini lebih dari sekadar dongeng, teman-teman. Legenda Pesut Mahakam mengajarkan kita tentang arti kesetiaan yang sesungguhnya, bahwa persahabatan yang tulus dan menghargai kehidupan setiap makhluk adalah harta yang tak ternilai. Mengejar ambisi atau cinta sesaat dengan mengorbankan mereka yang setia hanya akan membawa penderitaan dan penyesalan di kemudian hari. Semoga kita bisa memetik pelajaran berharga dari kisah ini ya.
Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Apa pendapat kalian tentang legenda ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.